Hai semuanya, welcome to my sewing vlog lagi. Jadi kali ini aku mau nunjukin ke kalian sewing project apa aja yang lagi aku kerjain. Terutama aku lagi bikin kayak patchwork dress gitu. Karena menurut aku tuh kayak sayang banget gak sih punya kain sisa di rumah, tapi tuh nggak tahu mau bikin apa. Mau dibikin baju nggak cukup gitu. Akhirnya aku bikin patchwork dress sebagai alternatif supaya kainnya nggak kebuang. Oke, jadi di sini aku udah nyiapin beberapa kain-kainnya. Ini aku udah nyiapin, aku udah gabungin per warnanya. Jadi aku tuh kayak ini warna biru sama warna putih gitu. Terus ini aku udah potongin kainnya, aku udah preparein. Terus nggak cuman warna ini doang, aku juga mau bikin kayak baby doll top gitu. Nah, aku tuh mau bikin baby doll top dengan kain patchwork. Untuk kainnya aku mau pakai yang ini. Jadi sebelumnya aku pernah bikin kain ini jadi baby doll flare top gitu. Cuman ini kainnya sisa dan gak bisa kepake lagi untuk bikin baby doll flare topnya. Dan aku juga punya kain embroidery kayak gini, bagus banget motifnya. Langsung aja di sini aku susunin gitu untuk kain-kain patchwork yang udah aku potongin tadi. Untuk beberapa potongan aku tambahin pakai renda supaya hasilnya nanti bisa jadi lebih bervariasi gitu loh, jadi lebih unik dan lucu aja sih. Aku sambung-sambungin potongan-potongan kain untuk patchworknya dan aku jahit semuanya. Oke, jadi aku baru aja selesai nyambungin kain-kainnya dan hasilnya kayak gini. Dan ini aku tinggal obras aja bagian dalamnya. Nanti kalau udah aku obras, aku akan sambungin dengan layer di atasnya lagi. Untuk bagian atasnya, bagian dada, aku pakai kain motif biru kayak gini. Dan aku mau lapisin sama puring, jadi biar dia nggak nerawang gitu. Jadi untuk bagian dadanya ini, aku kasih panjangnya itu 110 cm. Untuk panjang ke bawah, lebar ke bawahnya itu kira-kira 15 cm gitu. Jadi ini aku mau bikin bagian dadanya itu pakai benang karet, jadi di garis-garis gitu. Nanti hasilnya akan melat, sehingga kalau misalnya dipakai itu menyesuaikan bentuk dadanya. Oke, aku langsung aja sambungin bagian puring sama bagian kain yang bagus ini. Oke, jadi aku sambunginnya gini. Ini bagian kain bermotif yang bagian luarnya, dan ini bagian luarnya kita sambungin kayak gini. Dan aku langsung aja jahit bagian sininya. Oke, jadi aku udah selesai nyambungin bagian puring dan juga kain motifnya. Dan aku juga udah timpa bagian dalamnya pakai karet kayak gini. Supaya nanti pas dipakai dia tuh nggak melorot-lorot gitu karena udah aku tambahin karet di bagian dalamnya. Terus aku mau lanjut nyambungin sisi bagian kanan juga sisi bagian kirinya. Nah, jadi untuk bagian dada kan aku pakai benang elastis ya. Terus biasanya aku setrikanya pakai setrika uap gini. Aku lebih suka pakai setrika uap karena bikin dia itu makin ngerut gitu loh karetnya. Oke, jadi aku udah nyelesain untuk bagian dadanya. Terus aku mau lanjut ngerjain untuk bagian bawahnya. Nah, untuk bagian bawahnya aku tuh ada beberapa layer gitu. Yang pertama aku mau pakai gingham gini. Nanti aku akan kerutin, aku bikin ruffle gitu. Jadi semuanya aku bikin ruffle. Terus untuk layer yang paling bawah aku mau pakai renda kayak gini. Jadi ini nanti aku akan gunting dan aku bagi dua. Jadi bagian bawahnya tuh full pakai renda kayak gini. Oke, jadi biasanya kalau aku mau bikin kerutan gitu atau bikin ruffle gitu, aku akan setel di bagian jarak jahitan bawahnya itu. Ini 9 kayak gini atau bisa 8 juga. Untuk jarak jahitan atasnya aku biasanya pakai di 3,5 kayak gini. Ini 3, ini 3,5. Oke, kayak gitu.
Oke, jadi aku udah selesaiin untuk bikin kerutan di setiap layer roknya. Jadi aku tinggal sambungin aja tiap layernya. Oke guys, jadi aku udah selesai untuk nyambungin setiap layernya. Jadi hasilnya kayak gini, dan ini aku udah gosok supaya hasilnya jadi lebih rapi gitu. Karena hasilnya itu akan berbeda sekali kalau misalnya kalian nggak gosok. Karena kalau misalnya kalian nggak gosok kainnya, itu akan kelihatan mengembang sekali dan itu looknya akan jelek. Oke, jadi hari ini aku cuma jahit ini aja bagian rok sama bagian dadanya yang aku pakein karet kayak gini. Aku mau lanjut besok lagi karena sekarang udah jam 11, jadi aku mau lanjut jahit untuk nyambungin bagian dada sama roknya besok lagi. Oke, jadi aku mau lanjut untuk jahit patchwork dress yang warna biru ini, dan aku mau tambahin renda untuk bagian bawahnya, bagian bawah roknya. Renda yang aku pakai yang ini, dan aku akan potong dua, jadi aku akan pakai segini. Untuk rendanya nanti aku nggak kerut, aku cuma lipat-lipat aja. Oke, jadi aku udah selesaiin untuk patchwork dressnya yang warna biru, dan ini hasilnya. Dan aku pakein juga talinya kayak gini untuk strap di bagian bahu. Sebenarnya aku kemarin udah pernah bikin juga patchwork yang warnanya sama kayak gini. Cuman aku belum sempat untuk nge-record, tapi kurang lebih sama aja sih sama ini. Dan ini adalah hasilnya. Dan ini dia looknya kalau aku try on di patung. Hasilnya gemes banget. Aku suka banget sama hasilnya. Menurut aku dress kayak gini tuh multifungsi banget. Bisa dijadikan atasan atau juga bawahan rok gitu. Dan ini adalah patchwork dress yang udah aku bikin sebelumnya. Looknya kayak gini. Oke, jadi aku mau lanjut sewing project aku yang kedua, baby doll top. Aku mau pakai kain yang ini. Dan untuk polanya, aku mau pakai pola yang ini, baby doll top, yang aku desain sendiri dan aku juga jual polanya. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi video ini. Tapi baby doll top yang aku bikin kali ini agak berbeda karena di bagian depannya, untuk bagian tengah, aku tuh pingin kayak ada garis-garisnya gitu. Jadi aku akan memodifikasi sedikit. Tapi nanti tenang aja, aku akan tutorialin gimana caranya. Dan untuk bagian dadanya, aku tuh pengen kayak agak naik supaya dia tuh kayak lebih tertutup lagi bagian dadanya, jadi nggak terlalu rendah. Nah, jadi untuk modifikasinya sendiri, aku tuh mau bikin yang kayak gini. Jadi dia tuh nanti akan ada beberapa garis lipatan-lipatan kayak gini. Untuk polanya ini sendiri, baby doll top aku nyiapin dua desain untuk bagian lengan. Jadi satu yang lengannya kayak gini, yang agak panjang. Jadi ketutupan ketiaknya, dan satu lagi yang kayak gini, jadi dia kayak kebuka gitu bagian ketiaknya kayak gini. Jadi untuk bagian pola badan depan ini, bagian atas runcing itu aku turunin 6 cm totalnya. Terus aku gunting aja dan bagian atasnya aku buang. Aku beri jarak ke samping 2,5 cm dan aku garis lurus kayak gini. Terus bagian sampingnya aku kasih jarak lagi 1,5 cm. Terus aku tambahin 3 garis lagi, masing-masing jaraknya 1,5 cm. Jadi total garisnya ada 4 aku bikinnya. Nah kalau udah gitu tinggal kita pecah aja polanya. Nah pertama garis dulu di bagian sini dan tandain per garis yang udah kita tandain tadi. Tapi cuman sampai garis pertama aja dulu. Kalau udah kita garis lagi sesuai tanda. Terus garisnya dilipat kayak gini. Nah kalau udah kasih jarak 1 cm untuk lipatan baru. Terus kita lipat lagi tapi arahnya berlawanan gitu. Kalau udah dilipat, kita cetak lagi pakai polanya. Terus kasih tanda untuk garis kedua.
garis lagi untuk tanda yang kedua. Terus kasih jarak lagi 1 cm. Oke, jadi ini kan ada 4 garis ya. Nah, aku ukur garis pertama dengan garis ketiga, terus dapat di 3,5 cm. Nah, abis itu aku kasih jarak garis ketiga ke garis kelima itu 3,5 cm, dan garis keenamnya itu 1 cm. Terus untuk garis ke-7 sama 8 dibikin dengan cara yang sama. Nah, jadi ini kan ada 4 pasang garis ya. Nah, terus abis itu dilipat aja semuanya per pasang dengan cara kayak garis pertama dan kedua tadi. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita tempelin lagi pola tadi di atasnya. Terus di sini aku timpa pakai jarum, tapi kalau misalnya kalian mau pakai selotip juga bisa sih. Nah, kalau udah tinggal diikutin aja garisnya dengan pola yang kertas putih ini. Nah, kalau udah tinggal digunting aja sesuai dengan garisnya. Tapi lipatannya jangan dibuka ya guys, tetap kayak gitu aja. Nah, ini dia hasil polanya kalau udah jadi. Terus kalau udah kayak gini tinggal kita cetak aja di kainnya. Terus kita siapin kain yang mau dipotong. Untuk pola bagian dadanya aku pakai pola yang ini. Jadi di pola jahit baby doll itu aku nyiapin 2 desain pola untuk bagian dada. Jadi aku pakai yang ini. Nah, di sini tuh aku tambahin 2 cm untuk naik ke atas gitu biar nggak terlalu rendah gitu bagian dadanya. Nah, untuk bagian lengannya aku pakai lengan yang ini. Ini kainnya aku lipat, jadi aku motongnya setengah aja gitu. Terus untuk bagian badan yang kita udah pecah pola tadi, potong kainnya sesuai dengan pola yang udah kita bikin. Nah, untuk kainnya sudah kita gunting semua sesuai dengan pola. Khusus untuk pola di bagian badan depan ini, kita kasih tanda di kainnya dengan cara digunting sesuai dengan garis yang udah kita bikin di pola ini tadi. Guntingnya kecil aja, sekitar setengah senti gitu buat tanda aja. Nah, ini contoh aku udah jahit 1 lipatan gitu. Tinggal lanjut jahit untuk lipatan berikutnya sesuai dengan tanda yang udah kita gunting kecil tadi. Nah, di sini aku udah selesai dengan beberapa jahitan. Jadi ada beberapa yang mau aku gosok biar hasilnya jadi lebih rapi. Terus untuk bagian lengannya aku pakein karet biar hasilnya itu jadi kayak rimpel-rimpel gitu. Dan ya, this is the final look dari baby doll top yang aku bikin dengan kain beberapa macam ini. Untuk baby doll top ini aku emang nggak begitu banyak bikin tutorialnya. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa langsung order aja polanya. Link polanya ada di deskripsi video ini. Jadi silahkan di order. Oke, segitu dulu. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Thank you guys for watching. Bye!